Oke, baik lagi di tantangan tanya tangan belang episode 7. Jadi beberapa hari yang lalu gue bikin posting di Instagram tentang tanya tangan belang. Jadi pertanyaan-pertanyaannya akan dari Instagram dan tentu aja semua nggak akan gue bacain. Cuman beberapa sedikit aja yang menurut gue menarik untuk dijawab dan dibahas. Oke, mari kita ke pertanyaan pertama. Dari Randi Satriandi. Bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Terus Hadi.Wijoyo 5. Sekarang kan banyak nih brand-brand yang ngeluarin kata gaming. Gimana sih menurut lo bang? Gue waktu itu pernah bikin video khusus ngebahas tentang label gaming. Sebenarnya intinya adalah uh, hanya karena lo gamer bukan berarti lo harus beli semua komponen yang ada label gamingnya. Baik lagi ke uh, kebutuhan lo seperti apa dan budget lo seperti apa gitu. Kalau memang lo perlu membeli brand yang ada label gamingnya dan kebutuhan lo memang perlu ibaratnya dan budget lo ada, ya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan maksain hanya karena lo gamer lo harus beli semua komponen yang ada label gamingnya, enggak. Oke. Terus Zidan Ashidik, bang lu pilih mana, game yang storynya jelek tapi grafiknya aji gile aji gile aji konde, atau game yang storynya bagus tapi grafiknya bikin sakit mata? Kalau gue sih ya, karena gue besar di 90-an di mana grafik game itu masih sangat sederhana banget. Waktu itu yang lebih menarik buat kita adalah gameplaynya seperti apa dan storynya seperti apa gitu. Jadi buat gue grafik itu nomor ketiga setelah gameplay dan story. Ya jadi gue nggak keberatan grafiknya bikin sakit mata, yang penting storynya mantap. Brian Alexis 24. Bang, kenapa harga RAM naik turun ya? Kayak sekarang nih lagi mahal. Ya memang RAM itu salah satu komponen PC yang sangat fluktuatif harganya. Gue pernah waktu itu menunda beli RAM satu hari doang, tiba-tiba besoknya harganya udah spike. Sebenarnya sih simpelnya karena supply and demand aja sih. Jadi demand-nya banyak dan supply-nya dikit, oleh karena itu harganya naik. Kenapanya kalau nggak salah itu karena sekarang pun smartphone itu udah memakai RAM yang DDR4, jadi demand-nya makin gede sementara supply-nya itu makin dikit, kalau nggak salah itu. Dari Mohik 11, untuk ke depan apakah Bang Tira berencana buat full nge-YouTube? Wih, full time YouTuber. Ya ada rencana, bahkan sebenarnya sedikit lagi gue akan menjadi full time YouTuber, ditunggu aja. Oke. Dari RDOWP, Bang gimana cara memaksimalkan kinerja low-end PC? Memaksimalkan kinerja low-end PC, pertama update driver, itu yang penting. Jadi periksa semua driver komponen lo apakah up to date apa enggak. Kalau enggak di update gitu komponennya. Yang kedua itu airflow itu caranya ya lo bersihin PC lo ya setiap sebulan 2 bulan sekali lah, biar airflow-nya tetap terjaga supaya nggak panas, dan kalau panas dia kinerja PC juga terganggu gitu. Terus kalau misalkan kinerja gaming di low end PC, kalau menurut gue ya ini aja sih, maintain expectation aja sih gitu. Karena lo low end PC ya ekspektasi lo jangan tinggi-tinggi gitu. Terus Abidin Maskur, Bang mau tanya kenapa kebanyakan orang rela nukerin duit hanya untuk PC yang hanya untuk main game aja? Gimana pendapat Bang Tira? Ya mungkin dia mungkin PC-nya PC spec game, tapi bukan berarti dia cuma main game doang gitu. Seperti yang gue bilang, PC itu kan yang utama itu sebenarnya alat produksi kan, baru setelah itu alat rekreasi main game, nonton film dan segala macem. Jadi ada orang bikin spek PC gaming bukan berarti dia main game PC doang gitu. Berarti mungkin bisa juga dia kerja bikin konten, misalkan dia gaming YouTuber, dia bikin konten dengan PC itu selain nge-game juga gitu. Dari Waksunafis, Bang Tira tahu build PC dari mana Bang? Otodidak atau ikutan komoditas? Otodidak, gue belajar sendiri, baca-baca sendiri, baca-baca forum, baca-baca artikel, nonton video YouTube tuh. Jadi ya otodidak. Terus Riko Adrian Nugraha, dia nggak nanya, cuman mau bilang, Bro Tira terima kasih atas ilmunya selama ini. Sama-sama. Alhamdulillah bermanfaat. Terus Linux sama Windows kalau buat gaming ada bedanya nggak? Harusnya sama sih, cuman kayaknya game di Linux itu nggak sebanyak game di Windows. Gue juga penasaran sih, nanti gue akan coba game di Linux.
Terus Bintang Pelangi, Bang, mengapa ada PSU semi modular dan full modular? Bukankah kabel 24 pin power selalu kita pakai? Iya bener juga ya. Ada semi modular dan full modular. Nggak ada alasannya lo beli full modular ya gitu. Karena kalau nggak, maksudnya gini, buat apa gitu full modular? Gue beli yang semi modular aja, toh semuanya bisa dicopot kecuali kabel 24-nya. Itu udah pasti gue gunakan gitu kabel 24. Alasannya apa dong ada full modular? Nah mungkin alasannya lebih ke kalau lo mau sleeving kabelnya biasanya kan buat estetika tuh kabel PSU di sleeving. Nah itu lo harusnya beli yang full modular karena kalau lo mau sleeving either lo sleeving sendiri atau pakai jasa orang lain itu pasti semua kabelnya harus dicopot gitu. Next question, apa tujuan lo bikin channel tentang PC? Apa ada juga channel YouTube lo yang lain, Bang? Bikin channel tentang PC waktu itu awal-awal gue bikin channel tentang PC, gue waktu itu nyari di YouTube ya, YouTube Indonesia channel tentang PC yang berbahasa Indonesia, dan waktu itu jarang banget orang yang bikin yang ibaratnya proper lah gitu. Akhirnya ya udah gue bikin aja. Tujuannya apa? Tujuannya ya buat sharing aja sih. Mudah-mudahan bisa berguna buat gue dan mudah-mudahan juga bisa berguna buat orang lain. Apa ada juga channel YouTube lo yang lain? Ada channel YouTube gue yang lain, nggak pernah gue update. Jadi cuma 5 videonya, subscribernya kalau nggak salah 200-an atau berapa gitu. Dan sempat gue mention juga waktu itu, yaitu channel cerita-cerita science. Mungkin nanti deskripsinya akan gue taruh di bawah. Di situ gue ngebahas sedikit lah tentang science dengan bahasa yang sederhana. Tujuan gue sebenarnya kalau ada anak kecil nanya seputar sains ke orang dewasa itu bisa menjelaskan secara sederhana kepada anak kecil itu gitu. Kayak misalkan kenapa sih langit biru, terus tentang planet apa segala macam. Videonya baru 5. Nah, mungkin silakan di-subscribe, mungkin dengan subscriber lebih banyak gue lebih semangat buat bikin video selanjutnya. Oke, cerita-cerita sains, ntar deskripsinya di bawah. Dari Wahyu NY10, Bang, pernah salah nggak saat ngerakit PC sampai partnya rusak? Partnya rusak sih nggak pernah. Rusak dalam arti bengkok gitu-gitu ya, nggak pernah. Tapi kalau nggak nyala sering. Nggak nyala itu biasanya cuma kesalahan prosedur aja sih, salah colok atau kurang kenceng gitu. Kalau itu sering banget. Tapi kalau rusak nggak sampai rusak. Karena kan part ini sebenarnya kan kuat gitu, nggak seringkih yang lo bayangkan lah gitu. Dari Danu Sensei, Bang, kenapa pertumbuhan VGA lebih pesat dibanding pertumbuhan hardware lainnya? VGA itu kan korelasinya ke game. Nah, game itu salah satu pasar yang growth-nya cepat banget dan besar banget gitu. Oleh karena itu kenapa VGA pertumbuhannya juga cepat karena mengikuti pasar gamer. Carlos Prague, tips biar dapat pasangan dong, Bang. Nah, ini pertanyaan anti mainstream nih. Tips biar dapat pasangan apa nih? Pacar apa istri? Kalau istri ya lu pacaran aja yang banyak, sesering mungkin pacaran. Nggak cocok pacaran lagi, nggak cocok pacaran lagi. Nah nanti pada saat lo ketemu satu-satunya yang cocok, nah itu yang jadi pasangan hidup lo gitu. Dan jangan baper, jadi pacaran sekali putus, udah gitu bapernya berbulan-bulan gitu kan. Nggak pacaran, putus, pacaran lagi gitu. Terus aja sampai ketemu pasangan sesungguhnya ibaratnya. Asep Rizal Purnama, Bang, gimana caranya biar kita nggak kebawa arus persaingan antara AMD dan Intel, khususnya untuk build PC? Balik lagi ke kebutuhan dan budget yang lo punya, gitu. Dan jangan ikut-ikutan fanboy. Seperti yang gue bilang, fanboyism is cancer, gitu. Karena kalau lo fanboy, ya lo ngerasa harus lo pakai barang itu, gitu. Nggak harus kayak gitu. Lo lihat budget lo seperti apa, kebutuhan lo seperti apa. Pada saat AMD mengasih lo value yang lebih baik, ambil AMD. Pada saat Intel memberikan lo value yang lebih, ambil Intel. Itu sih. Jadi dengan punya mindset kayak gitu, gue yakin lo nggak bakal kebawa arus wih AMD oke, wih Intel lebih oke gitu. Itu aja. Kalau ada satu video yang abang rasa ada yang kurang atau kurang puas, yang boleh dibuat ulang, video yang mana, Bang? Dan kenapa? Video yang mana ya? Video-video awal-awal gue tuh pasti ya gue kurang puas gitu, karena eksekusi yang nggak bagus lah gitu. Tapi nggak bakal gue ulang juga sih, karena dari situ gue mulai, dari situ gue belajar,
Dari situ gue melihat progres antara gue dari awal dulu bikin sampai di tahap sekarang gitu. Itu aja sih. Kalau misalkan mau dibuat ulang, nggak mau dibuat ulang sih gitu. Halilintar Basyeban, Bang, bagaimana cara bagi waktu antara kerjaan, keluarga, dan YouTube atau ngegame? Prioritasin yang mana dulu yang paling penting buat lo? Keluarga kah? Kerjaan kah? Atau YouTube atau ngegame kah? Cari prioritasnya. Pada saat lo udah netapin prioritas, ya lo lakuin itu dulu. Setelah itu kelar, lo baru lakukan hal yang lain. Itu sih, masalah priority aja sih. Dari Ananda Arif M, Bang, sekarang abang fokus upgrade apa buat trik abang? Kapan pindah ke i7? Nah, ini dia tahu gue masih pakai i5, belum i7. Pengen banget gue pindah ke i7 buat produktivitas lebih lancar, tapi yang paling krusial buat gue sekarang itu justru storage alias hard drive atau SSD segala macam. Karena kalau lo content creator video itu udah pasti cepet banget deh storage hard disk bet habis gitu. Nah, kayaknya yang waktu dekat itu yang bakal gue upgrade dulu. Gue kepikiran buat either bikin home server atau bikin NAS atau beli beberapa hard disk lagi buat storage. Zylie Bells, Bang, ada rencana bikin toko online? Belum tahu dia. Udah ada toko online gue di Tokopedia. Jadi lo ke tokopedia.com/tanganblangstore. Nah, itu ada. Nanti linknya juga ada di bawah. Dari Gadgetin, wih, Bang David nih. Game apa yang nyesel udah Bang Tira beli? Kalau yang nyimak Twitter gue pasti udah tahu bahwa salah satunya adalah Watch Dogs yang pertama ya. Watch Dogs pertama itu gue nyesel banget. Lihat trailernya keren, gameplaynya kayaknya keren, tapi pas nyobain sendiri menurut gue sangat-sangat repetitif, boring. Akhirnya karena waktu itu masih main di PS3, ya akhirnya gue jual. Rifki Dayat, kenapa PC All-in-One harganya lebih mahal dibanding PC rakit? PC All-in-One karena lo beli brand ya, selain daripada beli komponen, ya lo beli brand juga, HP apa segala macem. Lo beli brandnya, oleh karena itu harganya lebih mahal. Dari APS 69, Bang, mau terima sponsor atau dipinjemin part dari subscriber atau member Tangan Belang Community untuk di-review dan di-videoin nggak? Wih, mau banget. Jadi kalau misalkan lo mau punya barang yang kira-kira pengen di-review oleh Tangan Belang, kirimin aja barangnya, nanti gue review, habis itu gue balikin lagi. Boleh banget. Nih, Bang, kalau dikirimin barang sama vendor, terus udah di-review, barangnya dikemanain? Apa buat Bang Tira? Kebanyakan sih enggak. Kebanyakan kirimin, review, terus gue kirim lagi gitu, atau diambil. Tapi ada juga beberapa yang memang dikasih ke gue gitu. Bang, PC yang lo rakit itu barang atau komponennya lo beli sendiri atau dapat kiriman dari siapa? Soalnya pasti mahal dong, cuman buat review. Nah, kalau PC itu biasanya yang rakit barang Tangan Belang itu berarti punya orang kan, punya orang rakitin di gue. Itu biasanya gue bikin videonya juga, atau beberapa juga itu gue beli sendiri sih. Gue mau tes performanya seperti apa gitu. Jadi ya ada yang dari orang, ada yang gue pakai duit sendiri beli buat bikin PC itu. Next question dari Al Rashid, kenapa jarang lihat Bang Tira collab sama techtuber lain? Karena nggak ada yang pernah ngajak gue collab. Itu aja sih, nggak ada yang pernah ngajak gue collab. Terus ini dari Foders, kapan collab sama YouTuber tech lain? Kelihatannya seru kalau ada collabnya. Nah, prinsip collab gue adalah pada saat gue bisa ngasih value ke channelnya dia, ataupun dia bisa ngasih value ke channelnya gue. Itu prinsip collab gue. Value di sini bukan berarti traffic jadi banyak yang lihat gara-gara ada gue, atau jadi banyak channel gue jadi banyak yang lihat gara-gara ada orang siapapun itu yang collab bareng gue gitu. Nggak, itu sih. Gue bisa orang itu bisa ngasih value ke channel gue. Misalkan gini, gue nggak tahu tentang HP, terus gue collab sama orang yang tahu banyak tentang HP. Ya, itu prinsip collab gue gitu. Karena ada orang yang tahu tentang HP di channel gue itu ngasih value yang lebih buat channel gue. Itu sih prinsip collab gue gitu. Gue beberapa kali collab sih sama Bang Moldi, pernah sobat HP. Waktu itu Bang Moldi minta gue buat ngasih referensi tentang PC atau notebook di bawah 2 jutaan gitu. Waktu itu gue ngasih rekomendasi gue, terus Bang Moldi ngutak-ngatik tablet, kalau nggak salah ngutak-ngatik tablet hingga performanya bisa sedikit menyamai PC 2 jutaan yang gue referensikan itu gitu. Nah, itu kan sebenarnya ngasih value gitu. Terus waktu itu gue pernah juga collab sama Hanif Badarudin. Udah nggak pernah bikin video lagi kayaknya Hanif. Waktu itu dia mau nge-review mouse, tapi gue kan nggak tahu tentang mouse ya. Jadi
gue muncul di videonya dia, gue pengen tahu mouse ini seperti apa sih. Habis itu dia ngejelasin atau nge-review mouse-nya gitu. Itu prinsip collab gue. Jadi kalau misalkan kira-kira ada ngajak collab dengan prinsip yang sama kayak gue, ya ayo-ayo aja gitu. Dan gue terus terang agak males juga kalau collabnya cuma seru-seruan doang kayak Samyang challenge atau apapun gitu segala macam, ya gue males. Tapi kalau misalkan prinsip gue collab kayak tadi, kalau ada yang ngajakin, ayo-ayo aja gitu. Bang, YouTube terinspirasi dari YouTuber siapa? Kalau waktu dulu awal-awal gue nge-YouTube nggak terinspirasi kayak gimana-gimana sih. Maksudnya gue cuma ngeliat waktu itu siapa gitu, PewDiePie gitu, main game. Oke, seru juga nih bikin game terus direkam, udah itu doang. Tapi nggak ya, wah gue mau jadi PewDiePie ya, gue mau bikin, enggak gitu. Terus waktu itu lihat Linus Tech Tips gitu. Waktu itu gue cuman kok di Indo belum ada ya channel yang berbahasa Indonesia ngejelasin tentang PC. Aku coba-coba bikin gitu. Ide awal bikin channel apa bang? Dari Arya Seputra. Ide awalnya ya gue mau sharing aja sih tentang PC gitu. Mudah-mudahan berguna buat gue, apalagi kalau bisa berguna buat orang lain. Dari Fikri Ikal sama, gimana ceritanya terjun ke dunia perkomputeran, terus motivasi ke depan. Motivasi ke depan ya mudah-mudahan channelnya semakin berkembang, semakin banyak orang yang terekspos dengan channel ini dan membawa manfaat buat siapapun yang ngeliat. Dari Riko Saputra, bang kenapa akhir-akhir ini sering review hardware antik? Kenapa nggak yang baru-baru kayak dulu? Terus dari Ramadan DN, motivasi lu bikin video hardware kere-hore apa bang? Motivasi gua biar hardware yang agak lama, hardware yang murah itu bisa tetap dilihat oleh mereka yang nggak punya budget buat beli hardware yang baru gitu. Karena kan hardware cepet banget kan, baru keluar ini ada ini lagi gitu. Akhirnya yang ini terlupakan. Padahal yang ini pun masih mampu buat ngejalanin kebutuhan sebagian orang gitu. Nah itu yang mau gue expose gitu. Jadi nggak melulu orang disuguhin tentang 1080 atau 1080 Ti, 1070. Padahal sebenarnya 970, 9650, 750 Ti masih worth buat diambil buat mereka yang memang benar-benar ya budgetnya ya seputar itu gitu. Bang, kamera apa yang bagus untuk pemula? Kamera yang bagus untuk pemula, kamera paling mahal yang lo mampu. Nah itu, jadi yang lo mampu paling mahal berapa, itu yang lo beli gitu. Karena ada harga, ada kualitas. Semakin canggih kamera lo, bebas eksplorasi lo gitu. Semakin cakep juga mungkin hasil yang lo hasilkan gitu. Tapi ya tentu aja semua tergantung gimana lo menggunakan kamera itu gitu. Tapi kamera yang bagus untuk pemula ya kamera yang termahal yang lo mampu. Dari Rian Visual, tertarik nggak sama videografi dan sinematografi? Saya lihat shot-shot videonya killer sinematik gimana gitu. Ya nggak sinematik banget sih, cuman ya gue tertarik sama videografi dan sinematografi. Bahkan sekarang lagi belajar lah gitu dari ya YouTube channel, dari artikel segala macam. Rizky Bones, pakai kamera, lensa dan aksesoris apa aja yang Bang Tira pakai ketika mau shoot video review rasa sinematik? Gear nanti akan ada listnya di kolom deskripsi. Itu gear yang gue pakai buat gue bikin video, mulai dari kamera, lensa, dan segala macamnya. Terus tentang Ryzen nih, ada beberapa pertanyaan nih. Bang, menurut lo Ryzen is the best in this year or Intel? Sadam Star nih. Bang, Tira, kenapa AMD tidak memberikan kit prosesor Ryzen 7 1800X untuk direview? Padahal channel Tangan Belang salah satu yang terbaik di Indonesia untuk review PC. Ada apa dengan AMD? Wah, ada apa dengan AMD? Terus, waktu itu teman-teman dari AMD sempat nawarin gue buat review gitu. Cuman pada waktu itu waktunya tuh sedikit, cuman 3 hari apa 2 hari gitu gue dikasih sampelnya. Dan karena waktu itu gue juga lagi sibuk kerjaan kantor, akhirnya ya udah gue pas dulu kasih ke reviewer yang lain. Dan bukan berarti gue nggak mau, ya gue nggak bisa juga gitu nge-review dalam waktu 2 hari atau 3 hari. Akhirnya gue pas, dan teman-teman AMD baru kemarin ngubungin lagi, kayaknya sih mau ngirim lagi. Dan kali ini gue dapat waktu yang lebih panjang lah buat megang Ryzen gitu. Mudah-mudahan bisa dibikin reviewnya. Menurut lo Ryzen is the best in this year or Intel? Ya kemungkinan besar ya Ryzen is the best this year, kemungkinan besar ya. Bang, menurut abang apa yang bakal dilakuin Intel setelah tahu performa dari Ryzen? Cut price. Rumornya sih gitu, mereka mulai cut price harga-harga prosesornya untuk menyaingi Ryzen. Nah, ngobrol sedikit tentang Ryzen. Pertama kali gue dengar tentang
Ryzen, waktu itu namanya masih Zen ya, AMD ngeluarin prosesor baru. Yang ada di pikiran gue adalah, yes, akhirnya gue bisa pede lagi buat ngasih racikan AMD. Kenapa? Karena waktu itu sebelum ada Zen, Ryzen segala macem, gue bikin racikan ya Intel lagi gitu. Karena gue kan kalau mau bikin racikan, gue selalu pengen yang terbaik kan. Gue selalu pengen yang terbaik. Dan itu udah pasti pilihannya mau nggak mau, preferensi gue adalah Intel gitu. Kenapa? Karena AMD soket AM3 itu ya udah umurnya udah berapa? 5-6 tahun dan masa depannya udah nggak jelas kayak gimana juga. Terus pilihan lainnya adalah EPU dan gue kurang serap pakai EPU gitu. Akhirnya gue ngerekomendasikan Intel lagi gitu. Jadi pada saat keluar berita tentang Zen atau Ryzen pada saat itu, yang di pikiran gue cuma itu, yes, akhirnya gue bisa pede bikin racikan AMD lagi. Nah, setelah sekarang keluar Ryzen, ternyata performanya di luar ekspektasi, maksudnya lebih wow gitu kan, di luar ekspektasi, itu lebih mantap lagi gitu. Dan menurut gua nggak usah lebay juga sih, nggak usah lebay dalam arti gini, wih sekarang Ryzen bisa mengalahkan Intel, akhirnya Ryzen sekarang oke gitu. Yang ada fanboy AMD ini makin lebay gitu. Maksud gue, kalau lo lihat dari kacamata konsumen, ya gini, gue ngeliatnya dari kacamata konsumen ya. Dari kacamata konsumen, berarti sekarang ada 2 prosesor yang sama bagusnya buat gue build PC. Itu aja, ada 2 prosesor yang sama bagusnya buat build PC. Tinggal dilihat kebutuhan gue dan budget gue mampunya seperti apa. Misalkan mampunya budgetnya tetap Intel karena gue lebih Ryzen oke sih secara performa dilihat dari benchmark segala macam, tapi kok kayaknya gue masih Ryzen ini kayak masih terlalu baru buat gue jadikan pilihan gitu. Gue akan tetap pakai Intel dulu. Let's see Ryzen setahun atau 2 tahun ke depan dia konsisten nggak gitu kan. Gue tetap milih Intel, bisa juga. Atau misalkan wah ini nih Ryzen akhirnya secara performa bisa menyaingi Intel dengan harga yang di bawah Intel, gue mau pilih Ryzen, bisa juga. Intinya gitu aja sih, gak usah lebay yang wah AMD sekarang gini, Ryzen gini. Lebay sih menurut gue gitu. Reviewer yang ngomong kayak gitu pun menurut gue lebay gitu. Karena gue ngeliatnya sebagai kacamata konsumen gitu, dan kacamata konsumen itu gue melihatnya cuma itu aja. Sekarang ada 2 prosesor yang sama bagusnya yang bisa gue pilih, tinggal gue sesuai nama kebutuhan gue dan budget gue gitu. Ya itu sekilas pendapat gue tentang Ryzen. Dan kalau gue sendiri, gue tidak melihat gue membeli Ryzen 7 gitu. Karena kenapa? Oke, performanya oke, menyaingi Intel, cuman harganya masih nggak masuk buat gue gitu. Harganya masih nggak masuk. Oleh karena itu gue lebih milih buat nunggu Ryzen 5. Harganya masuk di gue, tinggal dilihat aja nanti performanya seperti apa. Jadi gue sangat menunggu Ryzen 5. Performanya seperti apa ya. Gitu. Jadi ya kita tunggu aja April Ryzen 5 keluar. We'll see about that. Oke, gitu aja tantangan kali ini. Tanya tangan belang, panjang juga ya. Episode 7. Terima kasih buat yang udah ngirim pertanyaan. Yang belum kejawab, maaf banget. Mungkin kalau misalkan nanti ada the next tantangan tanya tangan belang, akan gue jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kejawab. Like kalau lo suka video ini, dislike kalau lo nggak suka video ini, dan jangan lupa komentar dan share. Gabung di komunitas tangan belang, follow semua sosial media tangan belang. Thanks for watching, I'll see you next time.